Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Setelah memanjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, tidak lupa semoga salawat dan salam dilimpahkan kepada junjungan kita Kangjeng Nabi Muhammad Rasulullah SAW dan keluarganya, para sahabatnya, juga para pengikut yang setia mengikuti sunnah-sunnahnya. Amin ya Allah rabbal alamin. Ibu-ibu muslimat yang cantik, alhamdulillah pada kesempatan Jumat kali ini kita dipertemukan kembali oleh Allah di hari Jumat yang ceria ini untuk biasa membahas kajian tafsir. Namun karena Pak Agus baru pulang di rehab, direhabilitasi, belum sempat membuka kitab tafsir, yang ada aja dulu sambil kita mempelajari hadis-hadis lagi. Jadi kita dari sebulan itu kali-kali kita membahas ilmu mustalahul hadis, ilmu hadis itu ya. Ilmu hadis apakah doa atau apa saja gitu. Nah untuk kali ini ibu-ibu, tadinya Pak Agus ragu-ragu. Jangan-jangan ibu-ibu sudah hafal semua doa ini gitu. Ini terdapat dalam kitab Imam Abu Daud dan Tirmizi. Di dalam kitab Abu Daud nomor hadis 3473, di dalam kitab Tirmizi lupa lagi nomor berapa, ribuan gitu. Dan ada beberapa matan atau redaksi. Ada yang pertama, Allahumma inni a'udzubika min dawatin la yusma'u. Ada, ya Allah aku berlindung kepadamu dari doa yang tidak didengar. Kalau ini kalimatnya wamin dawatin la yustajabu laha, yang terakhir di dalam Tirmizi mah itu dulu apa, Allahumma inni a'udzubika min dawatin la yustama'u. Aku berlindung ya Allah dari doa yang tidak engkau dengar. Jadi isinya matanya sama. Nah, doa ini adalah doa yang sering dibacakan oleh Rasulullah setelah pada sholat. Coba bayangkan ibu-ibu saja, pangkat Nabi, pangkat Rasulullah membaca doa dari yang kita perkirakan asa tebutuh gitu. Nabi nggak doa ini gitu. Kan Nabi udah dilindungi Allah, dimaksumnya, dijaga, terhindar dari kemungkinan yang buruk. Tapi mungkin Rasulullah ini memberikan contoh juga kepada kita semuanya bahwa kita harus berlindung dari 4 hal dari 4 keburukan. Apa saja yang kita berlindung dari 4 keburukan, ibu-ibu sekalian? Ini apakeun punya terus di aud ini. Kayak heula can bagus apa-apakeun hayang nyaho heula isina naon gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah membaca doa ini, Allahumma ini, Allahumma itu adalah permulaan berdoa, Allahumma ya Allah gitu, Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, Allahumma. Ini sesungguhnya aku a'udzubika, berlindung kepadamu. Jadi ka-nya teh Allah, a-nya teh aku gitu. A'udzubika, aku berlindung denganmu atau kepadamu. 1 dari min ilmin layan pa'u. Yang ke-1 min ilmin layan pa'u, dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dari ilmu yang tidak bermanfaat. Pertanyaannya, ilmu apa yang tidak bermanfaat? Kan ilmu semuanya juga bermanfaat. Tapi Rasulullah berlindung dari ilmu yang tidak manfaat. Masa ilmu Rasulullah ada yang tidak manfaat gitu ya? Pertanyaan kita gitu, masa Rasulullah memiliki ilmu yang tidak bermanfaat? Tapi yang namanya kita berdoa itu dari hal-hal yang terburuk, meskipun tidak akan terjadi kepada kita, tetap kita berlindung. Terutama kita. Ilmu itu ada 3. Yang pertama ibu ada ilmu lizatihi ya. Ilmun
ya, yang zatihi, yang zatnya gitu. Zat ilmu, ada ilmu yang zatnya memang tidak bermanfaat dan berbahaya secara zatnya gitu. Ada ilmu yang tafa'ahu, yang bermanfaat, atau lebih ilmu sohihun. Ilmu sohihun itu yang kemana? Nah, tapi sama tidak bermanfaat. Ilmu yang zatnya memang tidak bermanfaat, kita berlindung dari zat ilmu yang tidak bermanfaat, dan kita berlindung dari ilmu Allah yang sohih, yang benar, yang sehat, tapi tidak manfaat. Layan pa'u. Yang layan pa'u. Yang tidak bermanfaat. Satu, ilmu yang tidak manfaat zatihi adalah ilmu-ilmu seperti ilmu talau, ilmu pedukunan, ya. Terus ilmu nyopet, karena bukan ilmu nyopet. Ilmu maksiat yang jurusnya maksiat, ya. Nah, itu memang zatihi, zatnya juga udah haram, sudah tidak manfaat. Bahkan itu lebih cenderung madorot dan mencelakakan orang yang memiliki ilmu. Ilmu pedukunan, kerpelet, teluh, ilmunya gitulah. Secara jati tidak benar. Aku berlindung dari ilmu seperti itu. Esok ibu pelajari ilmu gitu, kabungkur, hayang ditaksir kabogo gitu, macakeun. Ini Dewi Sri nu karar itulah. Ini Dewi Sri Bagyawati. Kabungkur mah kata-katanya Dewi Sri teh Bu adalah ilmu pelet. Tak boleh ayawe Dewi Sri teh gitu. Kabungkur kantos abdi ge ke Cantarang kene. Bakat tingku bogo ka hiji istri diajar naon carana supaya bisa bogoheun manehna ka urang. Tapi da teu mampu gitu. Ka urang mah hanya antong tangadongin kita. Yang kedua, wa ilmun sahih, ilmu sahih. Urang teh memiliki ilmu akidah, kita tahu jago qiraat, ilmu kan. Terus ilmu ceramah. Apakah ilmu-ilmu saya yang berasal dari Quran hadis. Tapi bisa saja itu tidak bermanfaat kalau tidak diamalkan. Punya ilmu tidak diamalkan. Cara sholat itu seperti apa, bisa menerangkan, bisa mempresentasikan bagaimana sholat itu. Ada sholat tara berarti tidak manfaat. Atau seperti ilmu apa sajalah yang bermanfaat, sebagai ahli matematika misalnya teh punya kecerdasan, tak diajarkan itu kan tidak bermanfaat. Segala hal yang baik, ilmu yang baik, tapi tidak bermanfaat atau tidak diamalkan, bahkan itu berbahaya. Allah dalam Al-Quran mengatakan kaburo maktan indallahi antaqulu ma la taf'alun. Allah sangat murka sekali kepada orang-orang yang berkata-kata baik gitu, ma la yaf'alun, tapi tidak pernah mengamalkannya. Itu ancaman dari Allah, sangat benci, sangat murka Allah pada seperti itu. Nah, berarti Rasulullah itu berlindung dari hal seperti itu. Kita juga perlu seperti itu. Tahu orang ngaji di mana ngaji tuh kemana, tapi akhlak anggar butut, padahal tidak bermanfaat, bahkan berbahaya. Ilmu-ilmu yang kita peroleh teh asup di dia, keluar di dia. Nah, dijauhkan ya Allah dari hal itu. Sekecil apapun ilmu kalau diamalkan menjadi manfaat. Kalau diamalkan, bahkan Abdullah amalu adwamuha walokila. Ilmu yang terbaik itu adalah ilmu yang diamalkan meskipun hanya sedikit. Urang teh ngan bisa ngajar teh ikro tiba heula di madrasah teh gitu nya. Tapi barudak anu diajarkeun ikro ku urang ayeuna mah geus ahli tahsinul Quran. Ya, nah itu kan meskipun hanya ngajar ikro gitu, tapi diajarkan karena Allah, bermanfaat, apalagi ilmunya yang sudah banyak. Jangan sampai pakem tidak dimanfaatkan.
Doa yang kedua adalah wa min qalbin la yahsya'u. Nah, dari hati yang tidak bisa fokus, hati yang tidak bisa khusyuk. Nah, manusia itu pasti kesulitan untuk bisa memperoleh kehusuan. Dalam Al-Quran dinyatakan bahwa orang yang khusyuk di dalam sholatnya yang seperti apa. Bukan hanya semata-mata orang yang sholat kemudian lupa terhadap apapun, tidak ingat apapun. Kalau kita masih ingat nanaon, bahkan ketika sholat ingat terhadap sesuatu yang sebelum sholat lupa. Nyimpen pesote di mana tetep panggih. Tapi ketika Allahu Akbar, oh didinya dah. Itu wajar, itu manusiawi. Tapi kita harus kembali memfokuskan diri. Nah, orang yang ingin khusyuk dalam ibadah itu susah. Kecuali kita minta bantuan, berlindung kepada Allah dari hati yang tidak khusyuk. Berarti kebalikannya kita mohon kepada Allah agar hati kita dihusyukkan. Kalau kita berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak manfaat, berarti secara tidak langsung kita mohon ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Artinya, ya Allah berilah aku ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal ibadah yang diterima. Nah, itu kebalikannya kan itu. Kemudian wa min qalbin la yasha'u. Hati yang tidak bisa khusyuk, tidak bisa fokus. Kenapa? Karena memang hati itu bahasa Arabnya teh qalbu, kilabun itu artinya tedek cicing. Lamun budak tedek cicing sebut king kilaban. Enggak bisa diam. Doana kumaha? Allahumma ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinika. Ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikan hati. Tetapkan hatiku di dalam bimbingan agama. Tah doa eta ge diaoskeun dina salat. Allahumma ya muqallibal qulubi sabit qalbi ala dinika. Luruskeun hati abdi teh dina agama. Sabab hati teh jiga cai dina daun tales. Teu cicing ka ditu ka dieu ka dieu. Hati itu kadang-kadang bager, kadang-kadang pedit, kadang-kadang judes, kadang-kadang smile gitu. Manusia itu gitulah. Minta ditetapkan dalam yang baik, berarti berlindung dari hati yang tidak bisa khusyuk. Ya. Kita berlindung dari hati yang tidak bisa khusyuk. Karena kehusyuan itu akan mendatangkan kesuksesan. Coba lamun belajar barudak di kelas di sekolah, ngarobrol wae itu kaciri dah. Kalau mun budak beuki ngobrol heureuy wae prestasina teh kurang baik, tapi yang khusyuk berhasil. Budak. Tapi kadang-kadang ada budak teh teu cicing tapi ranking hiji wae. Emang udah IQ-nya bagus gitu. Di Kapungkur abdi ngajar di madrasah Bungkul. Anu berhasil teh rupa-rupa Bu aya memang pendiam, juga Dr. Imam putra Ibu Haji keur ingetkan ya abdi keur ngaos tara nyarios. Alhamdulillah pintar jadi dokternya. Ada yang teu deui cicing tapi ranking ka hiji si Usup teh anu ayeuna di Qatar teh nya. Di Qatar ceng teh Sup teh nyang ka Pak Agus jadi ilmuwan di Qatar ceng teh nya. Kapungkur carekan wae Pak Agus teh di madrasah teh batur ngapalkeun rek ulangan main lang-layangannya di benteng Bugomo Kapungkur teh nya carekan Pak Agus. Tapi tiap-tiap ujian kahiji di kumari maneh lain bodoh atuh ceng teh. 100 wae nilai teh aku teh ayeuna di Qatar. Alhamdulillah kan. Ibu Ramana dihajikeun, bangunkeun bumi. Kapungkur sok ngiriman transfer ka dia 500, 1 juta. Bagus cenah emut ka Pak Agus abdi transfer. Nah, alhamdulillah sing minang coba teh. Ada gajina ge mun 80 juta tuh. Masih 1 juta mah asa mere rokok sabatang ka Pak Agus teh. Lain Yusuf can terang putra Pak Wahyu. Kapungkur mah uana teh dagang bubur Pak Umar gini ya, dagang bubur. Teh urang ditu jadi itu Kapungkur terkenal. Pak Umar, Wana, Ramana, Pak Wahyu tukang jahit, itu deket Mang Ujang tukang baso. Ya, Mang Ujang tukang baso, tah eta
Wahyu bodas-bodas gini anak si Ucup di Qatar gitu. Yang disalamatkan ulah dibom ku Yahudi sengsup. Jadi kita beristiadah atau berlindung diri dari hati yang tidak bisa tentram. Supaya hati tentram, upaya-upaya apa yang harus diamalkan, Bu? Pertama, berzikir. Dalam surat Ar-Ra'd 2 ayat 11, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan zikir kepada Allah hati bisa tentram. Zikir non tahlil seperti la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya? Iyalah tahlil la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul. Kapan saja Rasulullah 100 kali sehari. Kita misalnya sudah salat duha 30 kali. Setelah salat subuh, duhur 24 jam teh 100 kali. Atau subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu pahalanya memenuhi langit, antara langit dan bumi. Tamla'u ma bainas sama'i wal ardi. Kata Rasulullah, maukah aku beritahu kepadamu 2 kalimat yang lebih berat bobotnya daripada langit dan bumi? Naam ya Rasulullah. Fakul, katakan olehmu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Maha suci Allah yang maha suci dan maha suci engkau yang maha tinggi. Terus ulang-ulang. Kada tasbih gitu. Enggak dibatas. Rasulullah tidak kurang dari 100, bukan berarti harus 100 gitu. Tapi kita boleh lebih, boleh kurang, itu bebas. Kecuali subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, eta kedah 33. Itu. Kengeng pakai nganggo tasbih, kengeng nganggo pandangan. Cak Rasulullah yang lebih afdol pakai tangan, karena tangan itu anamil akan ditanya di yaumul akhirat. Abdi dipakai zikir wae, cek leungeun depan gitu. Ngajawab ari ieu mah nu ngajawab tasbih. Abdi pakai zikir wae, cek tasbih teh. Iya, tilu zikir. Eta mah sabadana salat. Aya anu digital, pencetan kieu. Terus 33 truk eureun. Aya Pak Haji Juhari kan gitu. Itu ya, Bu, yang kedua, kita berlindung diri kepada Allah dari hati yang tidak bisa khusyuk, yang stres, yang depresi, itulah. Kita berlindung kepada Allah dari hati yang depresi, yang tidak khusyuk. Yang ketiga, wa min nafsin, dan dari jiwa, la tasba'u, yang tidak bisa kenyang. Jiwa teh kebalikan dari fisik, hawa nafsu. Kenapa kita harus berlindung kepada Allah dari jiwa yang tidak pernah kenyang? Karena memang manusia itu sifatnya adalah tidak puas. Tidak ada yang puas manusia, ada yang harus puas. Kecuali orang yang tawakal, qanaah, beriman itu kepada Allah. Kebanyakan manusia itu tidak bisa kenyang. Tidak pernah kenyang. Alhaqumut takasur hatta zurtumul maqabir. Alhaqumut takasur. Melalaikan kamu mengumpul-ngumpul. Depikeun ka meuli eloji anu 1 juta ge asa murah teuing 11 miliar. Ya, tidak pernah puas. Ibu-ibu sudah puas hidup tidak? Ya. Itu anggota DPR gajinya udah lebih dari 50 juta, tapi korupsi. Menteri-menteri banyak yang korupsi. Kenapa? Cak urang mah geus cukup loba sakitu. Kenapa korupsi? Karena tidak puas. Kapan puasnya manusia itu yang sebenarnya? Kapan manusia puas? Yaitu ketika sudah dikubur. Sudah dipenuhi mulutnya dengan tanah, baru puas. Rekumaha deui eta mah. Semua kekayaan ditinggalkan. Istri ditikah batur, barudak tinggalkeun, harta ditinggalkeun. Itulah kalau sudah dikubur baru puas. Kita berlindung kepada Allah dari jiwa yang tidak merasa puas. Apalagi usia yang sudah kepala bengep tiga abi ya, geus teu mikiran di harta ulah gitu. Hayang naon deui, hayang maot.
husnul khotimah geus kitu ayeuna mah gitu. Terus hayang maot husnul khotimah tong teu pantes geus kolot kieu hayang meuli mobil Lamborghini, hayang namahan imah, hoyong namihan istri, nanaonan itu. Iya. Yang dipikiran gimana maut. Penganjing maut itu sekarang banyak yang tidak itu dulu, yang tidak memberikan tanda-tanda dulu. Kemarin kakaknya istri Gardi kan meninggal dunia dalam keadaan tidak apa-apa gitu. Rakana eta nanahnya sedang tidur di kursi bari mendengarkan istrinya rakana pameget rakana teh jadi kakak iparna Gardi istrina keur ngaos cenah ngupingkeun istrina ngaos duka ting geunaheun teuing ngaosna teh di kamaot gitu sampai meninggal dunia dalam keadaan tidur di kursi tapi penyakitnya juga abdi stroke bobo cek teh Paulus oke. Gitu itulah yang namanya idza jaa ajalukum bila sudah datang ajal tidak tahu sedang apa kapan usia berapa tidak tahu apalagi yang sudah namanya teh matahari sudah ada di barat usia 60 mah 60 70 80 kalau masih hidup itu teh bonus ya Allah teh bonus karena kata Rasulullah umatku itu rata-rata antara 60 sampai 70 kalau 60 lebih masih hidup itu teh bonus Rasulullah itu 63 tahun sudah wafat jadi di bawah 60 belum ada bonus gitu. Ya. Jadi umat Rasulullah itu usianya antara genep sampai 70. Yang di atas 70 itu udah ekstra bonus gitulah. Mohon kepada Allah itu umur panjang tapi dalam kondisi sehat lahir batin. Gitu dan banyak pahala. Itu yang diharapkan. Makanya kita berlindung dari ini gara-garanya teh jiwa yang tidak puas yang menyebabkan kita lalai dari kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nafsi la tasbau. Teu wareg-wareg geus kolot teh gitu. Geus kolot teh teu wareg-wareg kanu kaulinan teh gitu nya. Yang terakhir wa min da'watin la yustajabulaha dan dari doa. Tuh, dakwatin teh doa, permohonan la yustajabulaha yang tidak dijabah. Dalam redaksi lain wa min da'watin la yusma'u dari doa yang tidak didengar Allah. Bukan Allah tidak mendengar, tapi Allah tidak mendengar, tidak mempedulikan kepada orang yang berdoa karena orang tersebut ada sesuatu. Kita berlindung kepada Allah dari doa. Geus ngadoa geus naon ieu penyakit cacageur wae. Doa teh teu mati wae. Mungkin ada sesuatu yang menyebabkannya. Di antara penyebab doa ditolak apa Bu? Di antaranya satu, karena suka memakan harta yang haram. Mungkin masih mengkonsumsi praktek riba atau uang yang tidak halal, makanan yang haram, makanan yang subhat, makanan yang makruh, bukan makruh, subhat. Makruh mah teu naon, tidak menyebabkan. Yang subhat itu yang tidak jelas gitu, yang tidak jelas. Yang kedua adalah memutuskan silaturahmi. Ada seorang yang berdoa kepada Allah sampai ngangkat tangan, kemudian kanyahuan ku Rasulullah si fulan itu ngadoa teu dijabah ku Allah. Ari ngadoana alus, mungkin isi doanya dari Al-Qur'an, dari hadis seperti ini, tapi tidak dijabah oleh Allah. Ternyata si fulan itu suka memasukkan barang yang haram kepada perutnya, ke dalam perutnya, minuman, mungkin minuman keras atau makanan-makanan yang haram, menyebabkan la yustajabulaha. Kedua itu memutuskan silaturahmi. Jadi tidak boleh memutuskan silaturahmi. Cenah kumaha teh loba nu ngamusuhan.
Kalau kita dimusuhi kan bukan lagi masalah kita dimusuhi, yang tidak boleh kita memusuhi orang lain. Kalau dimusuhi ada Rasulullah kalau bandung musuhan. Rasulullah itu banyak yang memusuhi, itu orang-orang kafir, orang-orang musyrikin. Orang oge cenah kumahanya boga musuh. Yang penting kita tidak boleh memusuhi dia, tidak boleh benci. Tapi kalau kita dibenci lain urusan. Makanya 3 hari batasan. Kalau sudah 3 hari yang bermusuhan, yang terbaik yang paling duluan kita bertanya. Lamun mesti akuran ngajak sesalaman alim, yaitu urusanana manehna anu bakal ditolak doana ku Allah gitu. Jadi ini Bu ya, yang terakhir wa min dawatin la yustajabu laha. Bagaimana agar doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Banyak-banyak sedekah. Jadi sedekah itu salah satu penyebab Allah akan mendengarkan doanya, akan dijabah. Dan ijabah Allah itu tidak selalu ada kadabra gitu. Bisa kita berdoa tidak dijabah, bukan berarti Allah tidak mendengarkan. Bisa jadi yang kita harapkan itu tidak sesuai dengan ilmu Allah. Oleh karena itu minta kepada Allah yang terbaik buat kita. Yang terbaik buat kita itu belum tentu sesuatu yang disukai oleh kita. Mungkin yang tidak disukai oleh kita, tapi bermanfaat buat kita dunia akhirat. Allah yang maha tahu. Jadi Allah memberikan yang terbaik. Nah itu Ibu, anu opat macam ieu mudah-mudahan tiasa diamalkeun, didoakeun. Di samping Allahumma ini as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Artinya mun tos ngaos barudak teh wihna ngawa ieu doa teh. Pami memulai doa Allahumma anfa'na. Ngaos terakhir bade ieu parantos wa min dawatin la yustajabu laha subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Eta penutup majelis terakhir. Nah, Pak Gus juga akan menutup doa dalam pertemuan dengan ibu-ibu ini. Semoga apa yang disampaikan Pak Gus itu bermanfaat untuk kita semuanya. Diberikan kemampuan untuk menghafalkan dan mendawamkannya doa ini dan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kita buka dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yakhsha'u wa min nafsin la tasba'u wa min da'watin la yustajabu laha. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.